dari sisi mathematical equation. Ketutupan nggak ya share screen saya atau kelihatan? Ketutupan nggak? Atau sudah terlihat ya? Terlihat Bu. Sudah terlihat. Kita lanjut ya. Nah, ada kasus menarik, saya suka banget sama materi ini ya. Seharusnya ini disampaikan di kuliah PTI, tapi ini kan kelas PTI-nya sama saya ya. Iya, betul Bu. Nah, saya cek lagi di Epsilon, ternyata saat data tugasnya bukan fraktals ya. Tugasnya adalah visualisasi grafik kalau nggak salah ya waktu itu ya. Saya lihat di arsip Epsilon ya. Jadi kalau kakak kelas kalian yang berarti kan setelah 2 tahun yang lalu berarti ya, itu sempat dapat tugas fraktals ini di PTI tapi hanya mencari pola saja. Nah, kebetulan kalian belum dapat pengantar fraktalsnya di PTI, jadi saya berikan pengantarnya dulu, nanti baru kita coba codingnya ya. Fraktal itu penting banget ya untuk mengetahui struktur, geometri, menganalisis, bahkan kita mengerti bahwa alam kita ya, alam semesta, fenomena alam itu kan dari Tuhan gitu ya, dan itu sesungguhnya mengikuti suatu rumus, suatu formula. Kita lihat dari objek kita ya, kita lihat mana yang fraktal, mana yang bukan. Nah, sini kita lihat ada satu objek lingkaran, kemudian kita zoom in ya, zoom in ke dalam, kemudian kita zoom in lagi ke dalam, ternyata dia tetap garis seperti ini, dia tidak ada lingkaran di dalam lingkaran. Oh, ini bukan fraktal. Nah, fraktal itu seperti apa? Fraktal itu seperti ini, ada suatu pola gelombang, misalnya gelombang sinusoidal misalnya ya, kemudian kita zoom in, ternyata di dalamnya ada gelombang sinusoidal, kita zoom in lagi, ternyata terdiri dari gelombang-gelombang kecil lagi. Nah, itu fraktal, jadi dia punya pengulangan. Nah, kalau kita lihat dia cuma satu kali satu struktur, satu setting geometri ya, itu non fraktal ya. Kalau dilihat seperti ini, kemudian yang fraktal seperti apa? Yang fraktal itu dia punya sifat atau karakter yang seperti ini, pengulangan, terus makin lama makin apa nih, dari segi ukuran makin lama makin, kalau garis ya makin kecil. Ini dikali berapa? Dari 2 ke 1 dikali setengah, kemudian 1 kali setengah, kemudian kali setengah, gitu seterusnya. Jadi sebenarnya unlimited ya, tai enggak sebenarnya, bisa kita lanjutkan sampai tai enggak. Nah, dari contoh-contoh tadi bisa kita simpulkan bahwa fraktal itu punya tiga karakter utama. Yang pertama self similarity, kemudian scaling, dan kemudian statistik. Ya, contoh fraktal di kehidupan itu ada ini ya, pohon, dahan, ranting, dan seterusnya. Kemudian fraktal dari cahaya, ini fisika banget ya, contoh yang ini. Kemudian fraktal dari awan, jadi kalau kita lihat ada gumpalan awan besar, kemudian kita zoom in di sebagiannya, ternyata terdiri dari gumpalan lagi, kita zoom in lagi, terdiri dari gumpalan lagi, dan begitu seterusnya. Kemudian ini contoh dari seni, kalau kalian pernah harusnya pernah lah ya, saya nggak tahu sih kesenian apa, mata kuliahnya apa sih, kesenian ya, Pertakus apa mata kuliah keseniannya kalian, atau di SMA mata pelajaran kesenian apa, kesenian ya namanya. SBK. Ini adalah apa? Seni budaya. Seni budaya ya. Berarti kalau di kuliah harusnya SPD, tapi sayangnya kalian, angkatan kalian udah nggak, saya nggak tahu ya, angkatan kalian masih wajib nggak sih SPD? Kalau saya dapat pengetahuan ini, teks lecture resminya itu dari LessToFel. Jadi LessToFel itu bahas tentang lecture academic lecture. Salah satu
topik besarnya kesenian. Nah, ini adalah salah satu contoh fraktal dalam bidang seni. Ini kalau kalian search di internet, ini namanya lukisan Pollock ya, Pollock art. Dia melukis dengan memanfaatkan anggota badannya. Jadi kalau kita lukis biasanya kan pakai tangan gitu ya. Nah, dia pakai badannya, kemudian dia abstraksi gitu ya, abstraksi. Tapi kemudian setelah dianalisis secara matematik, oh ternyata ini ada pola fraktalnya. Itu namanya Pollock's art ya. Silahkan cari di internet kalau suka. Nah, contoh lain di geometri fraktal itu ada namanya Sierpinski triangle. Jadi nah ini rumusnya, setiap segitiga, maka di sisi segitiga ada segitiga lagi, gitu kan? Ada segitiga di setiap sisi segitiga, dan begitu seterusnya. Jadi kalau kamu ambil part yang ini, kamu zoom in, ternyata setelah dibesarin begini. Kamu zoom in lagi bagian ini, begitu terus. Itu namanya self similarity dengan tadi scaling. Ya, makin lama kan ukurannya makin kecil ya. Dan semuanya ini di dalam segitiga. Ya, bisa kelihatan? Ya, ini namanya Sierpinski triangle. Jadi di setiap sisi segitiga, terus segitiga. Ini yang kecil-kecil, kalau kita zoom in lagi, zoom in lagi, itu segitiga terus. Tadi unlimited hingga. Nah, ini contoh Sierpinski triangle yang lain. Jadi saat termnya sama dengan 0, ini belum fraktal ya. Ini jumlah segitiganya berapa? 1. Kemudian aturan mainnya di setiap sisi ke dalam itu jadi sudut segitiga. Nah, jadi penerapan yang pertama seperti ini. Nah, ini kan jadi selain segitiga yang besar, jadinya berapa? 4 segitiga. Jadi ada 1, 2, 3, 4 ya, 4 segitiga ya. 1 segitiga di term 1 terbentuk, kemudian yang lain juga terbentuk. Kemudian di setiap segitiga kita perlakukan hal yang sama. Setiap sisi jadi sudut seperti ini. Ini untuk yang kedua kali. Kemudian dapat banyak segitiga. Kemudian kita terapkan juga di setiap sisi seperti itu. Nah, ini kalau kita melanjut, n sama dengan 4, n sama dengan 5, akan sama kayak ini ya. Kalau ini tadi posisinya segitiga siku-siku. Kalau ini anggap aja segitiga sama sisi sepertinya. Sampai sini ngerti ya apa itu fraktal, self similarity and scaling. Gitu. Kemudian contoh kasusnya ini menarik sekali. Saya suka banget sebenarnya materi fraktal ini ya. Cuman kayaknya waktu semester lalu kita nggak keburu kayaknya ya bahas di PPI. Contoh berikutnya adalah blood vessels, pembuluh darah. Jadi kalau di biologi kan kalian ingat yang paling besar apa? Mulai dari apa? Arteri ya. Kemudian nanti ada aorta, kemudian cabang lagi sampai ke pembuluh kapiler. Nah, secara matematis itu masuk ke dalam fraktal. Nah, ini masuknya ke dalam branch, cabang. Jadi kalau ini kita lihat, kalau kita tambahkan lagi ya sukunya tadi kan n keberapa ini jadi cabang pohon gitu. Kemudian kalau yang ini jadi river bentuknya, kemudian ini city hierarchy, kalau ini dari kotak-kotak. Nah, bentuk-bentuk ini bisa kita ini ada contoh berikutnya lagi adalah snow. Bagaimana